Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herdiansa dan Ipan Sebastian dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu penyakit pernapasan atau pneumonia. Dimulai dari pertama yaitu dari pendahuluan terlebih dahulu. Pneumonia telah lama dikenal sebagai penyakit infeksi saluran pernapasan bawah yang serius. Namun, kemunculan jenis pneumonia baru yang bersifat akut dan progresif mengubah pemahaman kita terhadap penyakit ini. Pneumonia baru umumnya disebabkan oleh patogen yang belum dikenal luas sebelumnya, terutama itu berasal dari virus dan dapat menyebar dengan cepat melalui populasi manusia. Dalam konteks globalisasi dan mobilisasi manusia yang tinggi, penyebaran penyakit ini menjadi lebih mudah dan sulit dikendalikan, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Pada pembahasan ini itu memiliki rumusan masalah dan tujuannya, yaitu masalah utama yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana karakteristik pneumonia baru dari sisi klinis, epidemiologi, dan penanganannya, serta bagaimana sistem kesehatan merespon tantangan yang ditimbulkannya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang fenomena-fenomena baru, yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor risiko, gejala, dan pendekatan klinis yang efektif dalam diagnosis dan terapi. Selain itu juga, studi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi pencegahan dan pengendalian yang dapat diterapkan dalam konteks wabah yang meluas. Bisa dilihat ini itu adalah masalah utamanya dan ini itu yang berupa tujuannya. Aspek utama dari kajian ini itu di mana ada yang pertama itu adalah agen penyebab dan patofisiologi. Fokus utama fokus utama kali ini tuh diarahkan pada virus sebagai agen penyebab utama pneumonia baru, terutama virus corona seperti SARS-CoV-2. Mekanisme patofisiologi yang meliputi bagaimana virus masuk ke tubuh melalui reseptor ACE2, merusak sel epitel paru dan memicu reaksi inflamasi sistematik yang dapat mengganggu fungsi pernapasan dan organ lainnya. Manifestasi klinis menguraikan berbagai gejala yang muncul pada pasien dengan pneumonia baru, mulai dari batuk, demam, nyeri, nyeri dada, hingga sesak napas berat. Tanda-tanda klinis ini bisa berkembang cepat dan berbeda antar individu, tergantung pada daya tahan manusia tersebut. Terus juga yang menjadi patokannya itu dari usia dan penyakit penyerta yang ada di sebelumnya. Seperti ada penyakit tambahan seperti eh, hipertensi, terus diabetes, dan lain-lainnya. Pendekatan terapi. Penanganan fenomena baru bersifat suportif dan tergantung pada penyebab spesifiknya. Pada kasus infeksi virus, pemberian antivirus bisa dipertimbangkan meskipun efektivitasnya bervariasi. Definisi dan klasifikasi pneumonia. Pneumonia secara umum merupakan kondisi peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Dalam konteks pneumonia ini, perhatian lebih diberikan kepada kasus-kasus yang melibatkan patogen yang sebelumnya tidak dikenal atau memiliki pola infeksi yang berbeda dari pneumonia klasik. Klasifikasi pneumonia bisa dibedakan berdasarkan lokasi penularan, yaitu pneumonia komunitas, pneumonia nosokomial, dan pneumonia terkait ventilator. Selanjutnya, yaitu adalah agen penyebab dan patogenesis. Penyebab utama dari pneumonia ini baru seringkali adalah virus-virus zoonotik yang mengalami mutasi seperti virus corona. Virus-virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dengan cara menempel pada reseptor ACE2 yang banyak ditemukan di jaringan paru. Proses infeksi menyebabkan kerusakan sel epitel paru dan memicu respon inflamasi yang hebat. Dalam beberapa kasus, reaksi imun yang berlebihan justru memperparah kondisi pasien, menyebabkan gangguan pernapasan berat dan bahkan kegagalan multi organ.
Selanjutnya yaitu dan gejala klinis dan diagnosis. Gejala klinis pneumonia baru umumnya dimulai dari demam, batuk, dan kelelahan, lalu berkembang menjadi sesak napas dan gangguan pernapasan berat. Diagnosis ditegakkan melalui kombinasi pemeriksaan fisik, pencitraan radiologi seperti ronsen atau CT scan, serta tes molekuler seperti RT, PCR untuk mendeteksi keberadaan materi genetik virus. Pemeriksaan darah juga memberikan informasi penting terhadap tingkat keparahan inflamasi dan status imunologis pasien. Selanjutnya yaitu dari strategis pengendalian. Tinjauan data ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian pneumonia baru harus bersifat menyeluruh, melibatkan pendekatan medis, sosial, dan kebijakan publik. Vaksinasi menjadi upaya pencegahan yang paling efektif, namun harus didukung dengan perilaku hidup bersih, pembatasan sosial saat wabah, dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus sejak dini. Itu saja selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ipan Yusuf Bastian, negara. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh saya, yaitu Ivan Sebastian. Di sini saya akan menerangkan metode terapi tata laksana. Penata laksanaan terapeutik pada pasien pneumonia meliputi teknik farmakologi dan non-farmakologi untuk mencapai hasil klinis yang optimal. Teknik farmakologi mencakup penggunaan antibiotik spektrum luas seperti ceftriaxone atau azithromycin yang efektif melawan patogen penyebab pneumonia, serta pemberian bronkodilator dan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki fungsi pernapasan. Adapun penata laksanaan pneumonia selama ini yang diberikan pada pasien adalah terapi farmakologi berupa pemberian bronkodilator, anti peradangan, dan terapi oksigen. Sementara itu, teknik non-farmakologi meliputi terapi oksigen untuk mengatasi hipoksemia, fisioterapi dada untuk membantu membersihkan sekret dan memberikan posisi semi-polar untuk membantu meningkatkan ventilasi alveolar dan oksigenasi dengan memfasilitasi ekspansi baru yang lebih optimal pada pasien pneumonia. Kesimpulannya adalah, kajian ini menegaskan bahwa fenomena baru merupakan tantangan besar dalam dunia medis modern karena melibatkan patogen yang bersifat baru dengan kemampuan menular yang tinggi dan pola penyakit yang tidak selalu menyerupai pneumonia klasik. Pemahaman mendalam mengenai etiologi, patogenesis, dan manifestasi klinis sangat penting untuk mempercepat diagnosis dan penanganan yang tepat. Strategi pencegahan harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mengintegrasikan edukasi masyarakat, penguatan sistem surveillance, dan pengambilan kebijakan kesehatan yang adaptif terhadap perkembangan penyakit. Itu saja yang dan kami mengambil referensi yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 dengan judulnya Pedoman Pencegahan dan Pengadilan Coronavirus Disease COVID-19 Jakarta, Kemenkes RI, World Health Organization 2020, Clinical Management of COVID-19, Interim Guidance, Geneva WHO, and Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2021 dengan judul Pneumonia Clinical Feature and Diagnosis, lalu Retriever from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 dengan judul Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease COVID-19 Jakarta, Kemenkes RI. Dan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan silakan yang ingin mau bertanya akan dilanjutkan di minggu depan di mata kuliah farmakoterapi untuk pembahasannya.
Untuk sekian, terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tekad. Aduh.